Oke, pagi semua, balik lagi di analisa Senin pagi trader lokal. Jadi, gue kemarin minggu lalu nggak bikin video tentang analisa Senin pagi karena memang minggu kemarin gue full ya, mulai dari weekend ketemu weekend gue liburan di Semarang. Oke, jadi gue libur juga untuk bikin analisa Senin pagi, libur untuk memberikan analisa ya untuk bisa teman-teman explore di Telegram trader lokal. Dan kemarin hari Rabu pun gue libur untuk melakukan live YouTube. Oke, ya karena liburan ini sudah usai, nah gue balik lagi. Gue akan share analisa Senin pagi kali ini kepada kalian semua, dan nanti gue juga akan share juga kalau misalnya ada analisa-analisa lain yang menarik di channel Telegram trader lokal. Dan nanti dari Rabu jam 8 gue akan kembali live YouTube. Jadi teman-teman bisa ikutan ya, bisa belajar bareng-bareng. Di situ kita juga bisa diskusi mengenai analisa trading menggunakan smart money concept. Dan di hari yang sama, jam 12 malam, itu nanti gue akan mengadakan trading bareng. Ya, dan trading bareng ini akan gue share linknya di channel Telegram trader lokal. Jadi teman-teman bisa join ke channel Telegram trader lokal, ada di bagian deskripsi linknya, jadi tinggal join aja. Dan nanti kita akan trading bareng saat news FOMC, jadi saat kenaikan suku bunga USD yang akan diumumkan oleh The Fed atau Bank Sentralnya Amerika. Dan itu newsnya malam, jadi jam 12:30. Ya, kemudian nanti ada speech dari si Powell biasanya ya, dari Gubernur Bank Sentralnya. Dan kita akan melihat apakah ada peluang kita untuk bisa melakukan entry. Oke, so far di 2 sesi kemarin saat gue trading di FOMC, kita berhasil dapetin profit sampai 100 pips ya, dan semoga nanti kita bisa dapetin yang sama. Oke, nah untuk analisa Senin pagi kali ini seperti biasa gue akan membawa 3 pair ya. Gue akan menjelaskan mengenai pair apa saja menarik untuk kita pantau di minggu ini. Oke, kita langsung mulai. Jadi sebenarnya di minggu ini adalah minggu yang bisa dibilang minggu wait and see untuk mata uang. Kenapa ya? Karena kita tahu akan ada kenaikan suku bunga di minggu ini, baik itu oleh The Fed sebagai bank sentralnya Amerika, oleh pound sterling maupun oleh yen. Nah, jadi market akan menanti hasil atau pengumuman dari kenaikan suku bunga tersebut. Dan gue mencoba mencari pair-pair yang menarik yang masih bisa kita lihat untuk minggu ini, dan gue mendapatkan 3 pair. Yang pertama adalah euro dengan Swiss francs ya, kemudian ada pound sterling dengan yen, dan yang ketiga adalah Australian dollar dengan Canadian dollar. Oke, jadi di sesi kali ini gue menghindari USD. Nah, sebenarnya gue juga mencoba menghindari pound sterling dan yen ya, cuman karena dua mata uang ini kebetulan memang akan sama-sama mengumumkan kenaikan suku bunga ya, ini coba kita lihat juga lah pergerakan di minggu ini. Oke, jadi yang pertama ada euro dengan Swiss francs. Nah, kalau misalnya kita lihat, gue melihat bahwa ada 2 area, walaupun saat ini sebenarnya si euro dan Swiss francs ini sudah berada di area supply. Nah, cuman belum ada rejection yang kuat apakah memang supply ini valid untuk memberikan respon turun terhadap harga ya. Tapi terlepas dari supply yang saat ini sedang disentuh, gue melihat ada 2 area yang menarik, yaitu area supply di atas dan area demand di bawah. Oke, coba kita lihat kenapa menarik. Karena kalau kita lihat ya, coba kita turun lagi. Jadi pada 15 September kemarin ini udah jadi penurunan terendah dari euro terhadap Swiss francs ya, dan setelah itu terjadi perubahan karakter ya kan, dari bearish menjadi bullish ya, dan sempat berhasil memitigasi area demand di sini. Nah, kemudian melanjutkan untuk
membentuk struktur bullish, dan ya di sini gue melihat kembali ada area demand yang menarik untuk disentuh. Oke, lalu di bagian atas ini juga ada area yang menarik, yaitu area supply. Jadi untuk minggu ini kita bisa memantau pergerakan dari si euro dan Swiss franc ini ketika berada di dua area ini. Ya, dan kita juga nanti akan melihat strukturnya bagaimana. Ya, jadi kondisi saat ini kita bisa melakukan entry ketika ada konfirmasi. Ya, di saat ini. Nah, nanti kita bisa pantau kembali di hari Rabu saat live bagaimana update pergerakannya. Ya, apakah sudah termitigasi atau belum? Kalaupun belum, kita akan melihat strukturnya seperti apa. Oke, dan peluang saat ini adalah gue akan melakukan entry secara konfirmasi ya di dua area ini, area demand di bawah dan area supply di atas. Oke, jadi ada peluang bahwa si euro dan Swiss franc ini akan melanjutkan kenaikan, kembali membentuk higher low, kemudian membentuk higher high, atau euro ini biasanya juga terdampak news dari pound sterling. Ya, jadi misalnya bisa jadi euro menyentuh area supply ini kemudian melanjutkan penurunan. Oke, jadi ini yang pertama yaitu euro dan Swiss franc. Nah, kemudian yang kedua adalah pound sterling dan yen. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya pound sterling, maksudnya yen, itu kan memang pergerakannya sedang melemah, sangat melemah. Ya, dan kemarin sempat terjadi rally ya di awal September, awal bulan terjadi rally ya kan, mulai dari sekitar 160 pound sterling terhadap yen ya, dia rally sampai 168. Ya, jadi ini rally-nya luar biasa. Berapa pips ini? Sekitar 800 pips. Ya, kemudian ya setelah menyentuh area ini, setelah maksudnya membentuk bearish wimbar ini, mulai terjadi pelemahan. Ya, pound sterling mulai terjadi pelemahan dan saat ini tertahan di area di bawah ini. Jadi di bawah ini tuh ada area demand. Oke, terus kita lihat area mana menjadi fokus kita untuk kita lihat di minggu ini. Yang pertama adalah supply yang ada di sini. Ya, jadi supply ini ada dua, supply yang di atas. Nah, ini supply pertama dan supply kedua. Lalu demand, ya demand yang ada di bawah ini. Ya, jadi ini demand yang sudah ditinggal saat si pound sterling ini rally terhadap mata uang yen. Ya, jadi di sini meninggalkan area kosong dan ya ada peluang ya yen pound sterling akan turun sampai menyentuh area demand di bawah ini. Jadi kalau misalnya di area supply yang pertama, kita akan mencoba mencari konfirmasi ketika entry. Ya, namun jika tertembus, ini kita ada peluang untuk bisa entry secara agresif di area supply yang kedua. Oke, dan di bagian bawah, di demand yang bawah ini, ya kita juga akan melakukan entry secara konfirmasi. Ya, terlepas nanti strukturnya seperti apa, nanti akan kita update di live YouTube di hari Rabu. Oke, jadi ini ada 3 area. Ya, jadi di area ini supply yang pertama memang tidak menarik, cuman secara struktur ini belum valid untuk kita menggunakan ini sebagai area yang kuat. Gitu. Cuman ya kita tetap coba pantau aja ketika harga memasuki supply yang ada pertama ini. Ya, baru kalau bisa tertembus, ya kita kembali pantau di supply yang kedua. Ya sudah ada struktur, ya kan, dari liquidity, dan ini menjadi indikasi kita bisa melakukan entry secara agresif ketika memang harga menyentuh area supply di sini. Oke, dan kalau misalnya kita lihat luas areanya sekitar 29 pips, nah itu akan diserahkan
kepada teman-teman apakah memang batas ini menjadi batas risk management dari kita semua. Kalau misalnya tidak cocok, ya kita bisa melakukan entry juga secara konfirmasi. Lalu yang terakhir, ya ada Australian dollar dan Canadian dollar. Jadi ini pair yang memang tidak ada dampak ya dari news kuat di minggu ini. Ya, coba kita lihat dulu newsnya ada apa aja. Oke, nah kalau kita lihat ya Australian dollar, Canadian dollar, tadi Australian dollar ini ada nih, nanti malam juga ada. Berarti ini di hari Senin tidak ada news tentang Australian dollar dan Canadian. Besok nih, ini ada news yang merah itu di Australian dollar sama Canadian dollar. Cuman ini news yang wajar, artinya bukan tentang suku bunga. Sedangkan nanti di hari Kamis itu suku bunga semua, jadi ada US dollar, ada yen, Swiss franc pun juga ternyata ini akan mengumumkan kenaikan suku bunga. Kemudian ada pound sterling. Jadi ada empat bank sentral akan mengumumkan. Jadi memang di minggu ini market ini sangat wait and see ya untuk menunggu pengumuman ini. Nah, kemudian ya bisa jadi setelah kelar minggu ini akan terbentuk struktur-struktur yang mulai membaik dalam artian ya ketika kita pengen trade strukturnya mulai clear ya, dan kita bisa entry dengan enak seperti minggu lalu tuh secara technical sangat enak sekali kita untuk melakukan entry sesuai dengan analisa smart money concept gitu. Dan di minggu ini ya kemungkinan akan wait and see. Nah, salah satu ini yang gue hindari karena memang tidak ada info kenaikan suku bunga di minggu ini. Jadi untuk Australian dollar dan Canadian dollar gue akan berfokus ada area demand di bawah. Nah, saat ini Australian dollar sudah menyentuh area supply. Jadi sudah menyentuh area supply dan saat ini sedang melakukan penurunan. Ya, dan ini sudah jalan sekitar 20 pips sampai ya 29 pips ya, dan targetnya adalah ketika dia menyentuh area di bawah ini kita akan melakukan entry. Oke, dan kita bisa melakukan entry secara agresif karena memang struktur sudah terbentuk untuk kita mendapatkan peluang untuk entry secara agresif. Dan kalau bisa kita lihat SL ya, batas SL adalah 14 pips ya, teman-teman juga bisa jauhin mungkin sampai di ekor bawah ini sebagai area SL-nya, dan nanti bisa diatur risk manajemennya ya. Dan bagaimana cara entry-nya, bagaimana cara mengatur risk manajemennya, itu semuanya udah gue ajari di kelas gue. Kita lihat lagi ke atas ya, jadi ini juga ada area supply. Ini area supply ini kemungkinan sudah tersentuh oleh ini ya. Jadi untuk Australian dollar dan Canadian dollar hanya ada satu area saat ini menjadi fokus gue, yaitu area demand di bawah ya. Ini demand di bawah ini sih secara struktur sih bagus banget ya, buat gue pribadi ini bagus banget untuk kita melakukan entry gitu. Tapi nggak tahu bagaimana nanti market meresponnya ya, cuman ini sudah menjadi konfirmasi yang menarik untuk kita lakukan entry. Oke, jadi itu dia 3 pairnya. Yang pertama adalah Euro Swiss franc, ada 2 area ya, supply dan area demand. Kemudian ada pound sterling dan yen, ada 3 area. Jadi ini ada area yang pertama, supply pertama, kemudian ada supply kedua dan ada demand di bawah, dan yang terakhir adalah Australian dollars dan Canadian dollar. Oke, semoga analisa ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, buat teman-teman semua, dan semoga analisa ini juga bisa memberikan profit bagi kita semua berapapun itu ya. Kita tetap bersyukur ya di minggu ini ya, kita harapkan kita bisa konsisten untuk mendapatkan profit. Oke, sekian analisa Senin pagi kali ini, sampai ketemu di hari Rabu.